Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama aplikasi yang buat ngolah data kayak Word, Excel, sama PPT. Nah, kali ini aku bakal bahas gimana sih sejarah dari Miss Office. Yuk dengerin. Sebelum masuk ke sejarah awalnya, aku bakal bahas nih pengertian dari Miss Office itu apa sih? Miss Office itu merupakan salah satu alat-alat yang dibuat untuk mengolah data. Nah, menurut Peter Norton, Miss Office telah mengubah paradigma pengolahan informasi dengan memperkenalkan alat-alat yang memungkinkan untuk penggunanya bekerja secara efisien dan efektif. Sejarah awal dari Miss Office adalah dengan diluncurkannya Miss Office pada tahun 1989 di bulan Agustus. Pada saat itu, Miss Office hanya diluncurkan untuk Mac dan hanya berisikan aplikasi dengan Word, PPT, serta Excel. Revolusi yang terjadi pada pengolahan dokumen sebelum adanya Microsoft Word. Yang pertama, penulisan tangan sebelum awal abad 20. Yang kedua, mesin tik mekanis setelah masuk awal abad 20. Yang ketiga, mesin tik elektronik di mana penggunaannya menggunakan teknologi pada tahun 1940 sampai 1950. Yang keempat, adanya komputer pada tahun 1950 sampai 1960. Yang kelima, adanya program-program kata pada komputer pada tahun 1970 sampai 1980. Yang keenam, penggunaan komputer secara berkala pada tahun 1970 sampai 1980. Dan yang terakhir, penggunaan Microsoft Word pada tahun 1983, di mana Microsoft Word ini membawa fitur-fitur canggih dalam pengolahan data dan membuat pembuatan dokumen lebih cepat dan lebih efisien. Perkembangan Microsoft Office. Microsoft Office lahir pada tahun 1983. Microsoft Office dicirikan dengan adanya multi-tool Word atau cikal bakal Microsoft Office. Dilanjut dengan era Windows pada tahun 1989, Microsoft Office untuk Windows diluncurkan, menandakan adanya era baru dalam komputasi perkantoran. Dilanjut dengan pada tahun 1990-an sampai 2000-an, fitur-fitur canggih mulai muncul, menandakan adanya integrasi antar aplikasi. Di era modern pada tahun 2010 sampai sekarang, Microsoft Office mengalami banyak sekali perubahan. Microsoft mengganti nama Office 365 menjadi Microsoft 365, serta memperluas fitur-fitur seperti Microsoft Teams, integrasi AI, dan layanan keamanan yang ditingkatkan. Sampai saat ini, Microsoft Office masih banyak mengeluarkan fitur-fitur baru. Berikut adalah beberapa manfaat dari MS Office. 1. Kemudahan pembuatan dokumen. Memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis dokumen seperti surat, laporan, makalah, dan dokumen lainnya dengan mudah dan cepat. 2. Beragam fitur pengeditan. Menyediakan berbagai alat pengeditan teks yang membantu pengguna menghasilkan dokumen yang rapi dan profesional. 3. Integrasi dengan aplikasi lain. Terintegrasi dengan aplikasi lain dalam Microsoft Office Suite seperti Excel, PowerPoint, dan Outlook yang memudahkan pertukaran data dan kolaborasi. 4. Kolaborasi dan revisi. 5. Template dan media. 6. Fitur pengoreksian dan pemeriksaan. 7. Keamanan dokumen. 8. Aksesibilitas dan sinkronisasi. 9. Penyisipan media dan grafik. 10. Opsi publikasi dan pencetakan. Kekurangan Microsoft Office yang pertama ada keterbatasan format. Lalu yang kedua ada kesulitan kolaborasi, di mana misalnya kolaborasi secara real time atau kolaborasi yang efisien dengan banyak pengguna dapat menjadi sulit. Yang ketiga ada ketergantungan pada lisensi, di mana biaya lisensi itu sendiri dapat menjadi kendala bagi para pengguna-pengguna tertentu. Lalu yang keempat ada kinerja pada dokumen yang sangat besar. Misalnya di saat kita mengunggah dokumen dengan menggunakan file yang sangat besar, itu akan menjadi lag. Yang terakhir ada keamanan dokumen, di mana dokumen ini sendiri dapat sangat rentan sekali terkena virus atau malware. Walaupun dengan kekurangan tertentu, Microsoft Office ini masih sangat digunakan dan dapat diatasi dengan penyesuaian alat tambahan. Evaluasi berkelanjutannya mencerminkan komitmen Microsoft untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang di era digital ini.